tanggal 12 Januari 2025 kita berkunjung ke peternakan Sumber Farm milik Pak Haji Bambang nih, yang terletak di Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ini di belakang kita sapinya gede-gede nih. Jadi sapi gede-gede ini Pak Haji Bambang bilang ini dirawat dengan hati gitu ya, Pak. Dimandiin sehari 2 kali kayak orang. Iya, betul. Makanannya dijaga, minumnya dijaga. Kalau soal kesehatan jangan ditanya. Vaksinnya Pak Haji ini vaksin mandiri, mandiri swadaya, dan kita mau ngobrol-ngobrol nih tips-tipsnya. Gimana Pak Haji nih? Jadi alhamdulillah di kandang kami ini memang kita program vaksin itu wajib. Semua peternak se-Indonesia vaksin itu wajib. Di kandang saya ini saya program sapi masuk kandang, saya cek, saya datang, saya kasih vitamin, antibiotik, obat cacing. Setelah 1 minggu kondisi sehat, langsung kita vaksin. Kita vaksin setelah sudah kita vaksin pertama, vaksin yang kedua kita jeda 3 bulan. Setelah 3 bulan kita vaksin lagi yang kedua. Setelah 3 bulan, 6 bulan, mau 6 bulan ke jalan, saya vaksin lagi yang ketiga. Jadi selama 1 tahun itu vaksin 3 kali, Pak. Nggak takut ini, nggak takut mati divaksin, Pak. Ini bukan overdosis, Pak. Nggak kena overdosis ya. Sehat. Nggak ada itu vaksin itu overdosis. Jadi kuncinya sehat dulu nih. Yang penting kuncinya sehat. Masalahnya kita ngalamin di kandang kami sendiri nih Pak Dijen, Pak. Jadi sapi saya ini semuanya lemah ada vaksin semua. Kalau itu vaksin mematikan itu salah. Mohon maaf, sapi peternak, vaksin itu mematikan itu salah. Harus sapi kondisi sehat yang harus divaksin. Jadi maupun mandiri, jangan. maupun yang dari program pemerintah itu harus wajib. Kalau seandainya vaksin kita ini semuanya memang masyarakat Indonesia sadar, peternak ini semuanya sadar, insya Allah ini PMK ini hilang. Cuman kalau nggak sadar, ya gini terus. Ya, muncul terus ya, muncul tiap tahun. Memang nanti ada turun, ada naik. Karena apa? Belum ada populasi sapi alu-lalang, Pak. Yang dari Jawa masuk sini, yang dari Sumatera segala masuk sini kan. Jadi nanti akhirnya sapi dari mana-mana yang itu terjangkit, yang nggak terjangkit. Akhirnya apa? Yang di sini yang belum vaksin, ada yang dari lain masuk, akhirnya dia kejangkit. Jadi kurang kompak kita ya. Iya betul. betul. Kalau kompak ya. Kalau kompak, PMK hilang nih, insya Allah ya. Kayak teman-teman kita kemarin itu, ya dari salah satu apa ya? Jangan sebutin ya Pak ya. Asosiasi. Nah, nggak saya sebutin. Nggak usah. Asosiasi. Nah, asosiasi ternak lah. Ya. Itu kemarin alhamdulillah ada program dari pemerintah. Kemarin teman-teman yang dari di Jawa-Jawa itu DPC itu memang pada turun Pak. Sebagian ada yang DPC kita tekan harus divaksin, dan sebagian itu ada yang dokter hewan ya, keliling ke kampung-kampung itu Pak. Nah saya ketemu tuh Pak dengan divaksin, salah satu itu. ketua DPC asosiasi tersebut. Ya, betul. Setelah diinstruksikan dari pusat, diedukasi, mereka baru sadar Pak. Ya. Dan dia bilang dulu Pak, kami sebelum masuk asosiasi itu tidak mau sapinya divaksin. Setelah saya masuk asosiasi peternak ini, ternyata edukasinya luar biasa, dan justru sekarang ketua DPC ini edukasi teman-temannya yang masih belum mau divaksin. Jadi masih banyak peternak kita yang enggan sapinya divaksin, baik itu vaksin pemerintah, apalagi vaksin mandiri Ya, Pak. saya gitu. mandiri. Nah, dan itu yang menyebabkan kasus PMK ini ya kadang naik, kadang turun seperti itu. Oleh karena itu tadi himbauan Pak Haji bahwa vaksinasi ini sangat penting untuk ternak kita yang sehat. Dan asosiasi peternak semuanya kita himbau untuk mensosialisasikan seperti Pak Haji ini. Dan ini juga salah satu Pak Haji ketua atau apa nih di asosiasi? Saya pengurus di asosiasi Pak. Pengurus ya, nggak apa-apa sebutin aja Pak asosiasinya apa gitu. Pak Haji mau nanya dulu nih. Gimana? Kira-kira susah nggak dapet vaksin nih kalau secara mandiri? Kalau vaksin mandiri sebetulnya nggak susah Pak. Nggak, kan? Ada setiap Ada, kan, mau ya? yang impor, mau yang lokal, itu semuanya mudah Pak. Tergantung yang punya sapi, Betul. peternak sapi mau nggak divaksin. Nah. Itu tergantung itu. Semuanya vaksin sekarang gampang.
Kalau dulu awal PMK itu memang itu susah Ya, karena dulu- obatnya belum dulu nemu. ya. Tapi Darurat. kalau sekarang banyak Pak vaksin. Yang penting Alhamdulillah. peternak ini sadar sapinya mau divaksin. Kalau nggak sadar peternak Indonesia ini nggak mungkin hilang PMK ini Pak. Ada terus itu Pak. Dibandingin harga nih untuk nyelamatin aset, kira-kira mahal murah. Ya hitungannya ya kalau bagi saya ya nggak Ya. mahal Pak, ya murah. Satu botol itu cuma harganya nggak seberapa untuk sapi 25 ekor. Itu kan harganya nggak seberapa gitu Pak. Betul. Nah, Jadi tidak sebanding dengan aset yang diselamatkan sebetulnya. Sekarang sapi puluhan, 20-an juta. Ke atas, Ada yang ya. udah ada yang sekian juta. Kalau sapi yang belakang ini pasti lebih dari Nah, ini berapa nih? Mahal ini. Pak. Mahal. Kalau dengan Ini vaksin dapat- hanya dapat Fortuner sapi. luar biasa Pak Haji Vaksin ya. harganya cuma berapa kan? Iya, betul. Iya. Ini dikasih makan apa sih? Nah makanya man konsentrat ya resepnya ada ya. Dengan hati tadi ya. Pak Haji. Tapi dengan hati ya. Seneng lah. Oh, Iya. ini berarti istri saya kurang dengan hati. ngasih makan. Nah, gitu, Pak. Nah Pak Haji, tadi kan dari aspek pencegahan Hmm. PMK dan penyakit lainnya, saya tadi udah keliling nih ngeliat di sumber Bagus, farm ya. ini. Nah, Ada kurang lebih 700-an lebih ya Iya, tadi 700 sapinya. ekor, Dan rata-rata gede-gede seperti Gede-gede. di belakang ini. Pak Haji, untuk kesiapan kita menghadapi Lebaran dan Idul Adha nanti, menurut penerawangannya Pak Haji sebagai peternak nih, Kalau yang menurut- berhubungan dengan banyak peternak di Ya. Indonesia, gimana Pak Haji? Insya Allah kalau untuk daging Idul Fitri maupun Idul Adha, kalau masalah daging insya Allah kondisi aman ya Pak ya. Ya. Masalah populasi sapi kita di Indonesia ini banyak ini Pak. Betul. Jadi untuk daging kayaknya aman, nggak masalah. Kalau PMK itu ibaratnya nggak seberapa Pak. Kalau yang kena itu biasanya kan yang umurnya itu setahun kurang, yang masih pedet bakalan lah yang kena. Kalau yang jumbo-jumbo kan rata-rata kan Sudah rata-rata vaksin. ada yang vaksin Pak. Jadi Aman. masalah kondisi daging itu aman. Untuk menjelang Idul Adha itu pun aman Pak. Di sini aja yang sudah ada Insya Allah 700 lebih dan Ya. gede-gede semua. Iya. Nggak usah. Dan kita di Pak Dirjen, mohon maaf, di kandang saya ini komplit. Ada yang kelas ekonomis dan ada yang kelas menengah ke atas. Tadi saya lihat juga ada breedingnya juga ya. Ada breeding saya Ada Pak. breedingnya juga. Breedingnya ada juga. Jadi insya Allah aman lah, malah sapi kurban ini aman. Masalah daging aman Pak. Nggak mungkin susah lah Pak. Nggak mungkin susah. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah Enggak. sekarang pengalaman Pak Haji nih, pernah nggak miara sapi yang sakit kena PMK? Pernah nggak? Saya pernah Pak. Hmm, Jadi gimana waktu tuh? waktu awal-awal PMK sapi saya pada kena itu Pak. Hmm. Nah, pada kena kita obat kandang saya kita tutup Pak. Selama itu sebulan. Saya tutup, saya obatin. Waktu itu kan memang obat belum ada Pak. Jadi saya cuman ngasihnya tuh vitamin Pak. Kasih antibiotik vitamin untuk dia imunnya dia mau makan. Dan yang luka-luka cuman kita semprotin biar kering gimana pokoknya ada obatnya itu kita semprotin Pak. Jadi untuk biar kering. Itu. Sembuh Pak Haji. Dan sembuh. Sembuh alhamdulillah sembuh. Ya betul nih, berarti teorinya Sembuh. kan PMK ini Cuman kandangnya harus bersih. harus bersih. Ini makanya- kita baunya juga nggak terlalu bau ya di sini ya. Bersih, Iya. jangan kotor. Tadi saya Kalau lihat kotor, kandangnya ya percuma. bagus, Kumannya bersih. itu ada. Betul. Kalau mau Betul. ngobatin, kita bersihin dulu Pak. Kakinya bersihin dulu, kita semprotin. Baru semprot, ya, Iya, benar. baru semprotin. Nah sekarang kan Pak Haji nih, ini masih stok yang ada di kandang di sini, kemudian tadi di Jepara Ada. sudah ada persiapan pasarnya nanti di Idul Ya, Adha. insya Allah ada. Dan Pak Haji masih terus mencari, mengumpulkan sapi-sapi dari para peternak di seluruh Indonesia lah ya. Siapa? Kiat-kiatnya apa sih Pak agar memilih sapinya bisa jadi seperti ini? Jadi kalau saya milih sapi-sapi untuk yang jumbo itu dari postur body sapinya Pak. Kalau contohnya ini yang golden ini memang kita cari postur yang masih muda, cuman dia posturnya badannya sudah besar. Tulangnya ya. Jadi, tulangnya besar. Ini untuk sapi-sapi yang bakal bisa jumbo-jumbo. Nah, jadi kalau sapi yang ekonomisan biasanya kita jogroknya tinggi aja, apa namanya, rangkanya besar ya, rangka besar. Cuman kondisinya masih belum gemuk, kita gemukin di sini bahasanya Pak. Kalau dari segi aspek kesehatan dan sebagainya gimana Pak? Kalau kesehatan itu kalau kita belanja Pak, kalau kita belanja kita cek. Jadi kesehatannya harus kita wajib itu Pak. Ini sehat apa enggak, kita jangan beli yang sehat, yang enggak sehat enggak kita ambil. Yang sehat-sehat kita ambil. Nanti setelah masuk di kandang kami yang tadi semuanya saya kasih tahu,
itu pertama kita vitamin, antibiotik, Ya. sama obat cacing itu. Oke. Setelah 1 minggu baru saya Vaksin, vaksin, ya. yang pertama. 3 bulan lagi vaksin, Vaksin kedua. kedua booster. Ntar nanti menjelang 6 bulan, bulan, kita vaksin. vaksin lagi yang ketiga. Dan itu Pak Haji selama ini mandiri ya? Mandiri Pak. Masya Allah. Ini saya mau bikin program lagi yang keempat nanti bulan Maret. Hmm. Bulan Maret saya mau vaksin lagi ini. Oke. Maret. Dan ini sudah terbukti ya Pak Haji, dengan vaksinasi mandiri ini asetnya Pak Haji yang luar biasa ini terlindungi ya. Terselamatkan. Alhamdulillah Terselamatkan. Pak. Allah. Ya, jadi jangan lupa nih sobat ternak, kalau punya ternak, punya sapi, bukan hanya dikasih makan, ya, Kesehatannya, tetapi Pak. juga kesehatannya, kebersihan Bersihan kandangnya, kandang, ya. Itu itu juga harus diperhatikan. Dan kalau mau beli ternak baru, pastikan sehat Pak Haji ya. Sehat. Gitu. Terutama sehat dulu, setelah sehat nanti baru dikasih vitamin, setelah itu harus Vaksin. Itu Oke. Pak Haji. penting itu Pak. Ada himbauan nggak dengan sekarang ini kasus PMK agak naik ya? Ya. Walaupun secara nasional rata-rata harian Pak Direktur ya, Ya. sudah mulai landai lagi Pak. Menurun lagi ya. Tapi kan tetap Kita kesadaran waspada ya. peternak kita harus terus kita tingkatkan. Pemerintah juga waspada dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kita bersama-sama. Termasuk juga asosiasi profesi perguruan tinggi, kita ikut bersama-sama. Termasuk hari ini, hari libur, kita dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan keliling semua untuk mendengar, melihat langsung di lapangan. Kira-kira Pak Haji ada himbauan terakhir untuk peternak kita? Teman-teman kita. Alhamdulillah kita himbauan kita ke peternak se-Indonesia itu memang kondisi sekarang ini memang lagi PMK, harus kandang harus bersih, sapinya sehat, terutama harus divaksin. Ya, untuk yang sehat. Untuk yang sehat, kalau yang kondisinya belum sehat diobatin dulu, setelah sehat Vaksin. harus divaksin. Hmm. Sahabat ternak se-Indonesia harus sapi divaksin, maupun mandiri maupun yang dari program pemerintah. Harus wajib untuk mencegah PMK biar cepat selesai Pak ya. Ya. Siap. Kalau kita kompak nih, semua peternak di Indonesia sadar dengan vaksinasi, Ya. ada harapan kita bisa hilangkan PMK dari Bisa, Indonesia. Pak, itu bisa Pak. Gitu. Kita punya pengalaman tahun 90 Indonesia dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia, Pak Haji. Dan untuk sampai bebas itu berdasarkan informasi dari para senior, memang program vaksinasi itu digalakkan cukup lama, 10 tahun itu Pak. lebih dari 10 Lebih, tahun iya. Pak, gitu. Bahkan kalau para senior itu bilang untuk membebaskan itu sampai ratusan tahun. Iya. Saat itu sejak pertama kali kasus PMK di Indonesia, dan waktu itu vaksin yang digunakan adalah vaksin produksi dalam negeri. Dalam negeri. Sampai saat ini masih produksi unitnya di Surabaya, itu punya pemerintah, dan itu sudah terbukti kita bisa bebas tahun 90. Artinya walaupun kita sekarang masih endemis atau tertular PMK, dengan kebersamaan kita semua tadi, dan tadi yang himbauan Pak Haji, insya Allah kita bisa melewati ini. Memang tidak dalam waktu yang singkat, karena butuh waktu yang lama untuk memutus rantai virus, siklus dari virus PMK ini, yang kita semua tahu PMK ini tingkat kematiannya kecil Pak Haji, cuma kurang dari 2%, tetapi tingkat infeksiusnya luar biasa tinggi, penularannya cepat sekali. Dan yang paling penting, ini mahal. Kenapa mahal? Karena tadi harus vaksinasi. Coba bayangkan kalau tidak ada penyakit ini kan tentu tidak ada vaksinasi, tidak ada pengobatan untuk PMK ini ya. Tetapi karena kita sudah punya PMK dan ini harus rutin vaksinasinya, maka inilah yang menyebabkan biayanya memang mahal. Tapi sepanjang dilakukan gotong royong, pemerintah membantu untuk para peternak rakyat, peternakan seperti Pak Haji ini mandiri, yang menengah besar juga mandiri, koperasi juga mandiri, insya Allah dengan program vaksinasi yang masif dan gotong royong semua, kita bisa segera ya mengendalikan PMK ini, dan tentu kita akan mengajukan official control program ya Pak ya, ke Badan Kesehatan Hewan Dunia kalau kasusnya terus landai. Iya. Nah memang kita prediksi setiap Januari sampai Maret itu kasus PMK di
khususnya di daerah yang zona merah itu memang ada peningkatan Pak Haji. Tapi ini bukan seperti yang di tahun 2022 itu. Iya, betul. Berbeda ya. Jadi tolong peternak juga jangan panik ya Pak Haji ya. Jangan panik. Tidak ada masalah. Kalau sakit itu diobati. Diobati. Setelah sehat harus Divaksin segera gitu. Terutama Itu yang aman ini itu, Pak. kita lagi bulan-bulannya cuaca nih ekstrim Pak. Jangankan sapi-sapi, kita aja kadang-kadang jaga kondisi. Ya, Dan betul. di dunia ini Pak, saat ini itu bermunculan wabah-wabah penyakit baru yang kita harus jaga Indonesia nih. Kalau kesadarannya seperti Pak Haji, beternak pengen gede-gede gini ya pakai hati. Dibersihin kandangnya Ya, harus rutin. itu, Pak. Kasih makan bener, minum ada terus. Ya, betul. Kemudian juga dijaga kesehatannya. Iya, betul. Vaksinasi nggak perlu nunggu dari pemerintah Iya, sendiri. Nah, kalau begitu kan kita insya Allah ya, kita bisa kendalikan penyakit ini di peternakan itu. Melawatin penyakit ini yang PMK ini harus diputus. Iya. Cepat selesai gitu Pak. Jadi untuk kurban nanti Pak Haji ada pesan, silakan nanti gimana? Silakan promosi. Ya, Tapi nggak usah sebut harga Pak Haji. Nanti silakan kalau teman-teman untuk kebutuhan kurban sapinya jumbo-jumbo kondisinya ke sehat. sumber ternak saja ada di Gunung Putri Kabupaten Bogor. Datang ke sini bisa lihat, nanti langsung ngobrol. Ini pasti dijamin karena sapinya aja mandinya 2 kali sehari. Iya. Gitu. Orang aja belum tentu 2 kali sehari. Tadi Pak Dirjen udah lihat sendiri kondisinya gimana nih Pak, contoh sapi-sapi saya ini. Saya nggak mau datang ke sini kalau sapinya pertama syaratnya Belum saya mau datang divaksin. harus divaksin. Iya. Yang kedua semua kondisinya sehat dan alhamdulillah tadi saya melihat sudah keliling gede-gede sapinya, sehat-sehat dan kandangnya juga bersih. Jadi ini yang paling penting. Ternyata untuk sampai sapinya segede gini memang perawatannya juga harus ya ekstra ya Pak ya. Iya betul Pak. Dan yang pasti di sini ada dokter hewannya kan? Ada, Ada dokter hewan dari Puskeswan Ya, ya. ada teman saya Ada, itu, ya. ada Pak Topik juga yang ngasih kabar Ini- saya ada. Ini diawasi oleh dokter hewan dari Puskeswan. CCTV-nya Ya. banyak ini. Ya, jadi saya minta tolong beliau-beliau itu Pak, Ya. memang bilangnya Pak Asmar sama Pak Topik teman saya kan minta kontrol. Iya. Walaupun sehat tetap Pak, tolong Pak cek. Iya, Gitu. Memang saya ada 2 teman saya itu yang suka ngontrol ke sini Pak. Iya, iya. Jadi ngecek-ngecek sapi saya, walaupun sehat nggak apa-apa tak suruh ngontrol. Jadi Baik, buat peternak, teman-teman peternak nih, kalau ada petugas kesehatan hewan yang datang ke peternakan, nggak ada tujuan apa-apa, cuma ingin membantu begitu Iya, Pak Haji betul ya. itu, Pak. Gitu. Betul itu. Teman-teman nanti bisa tanya ke beliau-beliau, Iya, betul. kemudian kalau kaitan dengan konsultasi program vaksinasi, pengobatan, ya kan bisa langsung Iya. konsultasi Pak Ya, Haji ya. betul. Jadi jangan kalau datangin dokter hewan jangan takut. Jangan Jadi takut. itu lihat sapinya Iya. kondisinya sehat apa enggak. Kalau kurang sehat diobatin, kalau setelah udah vaksin atau belum. Nanti kalau belum vaksin divaksin. Iya. Karena kalau peternak kecil-kecil Pak, ini insya Allah kalau pemerintah itu masih bisa membantu gitu Pak Dirjen ya. Pasti. Jadi kita untuk para peternak Tinggal sadar rakyat peternak. ya, tolong tadi Pak Haji sudah menyampaikan jangan khawatir vaksinnya sapinya harus divaksin untuk pencegahan. Pemerintah tahun 2025 ini akan mendistribusikan saat ini vaksin untuk para peternak rakyat kita kurang lebih sekitar 4 juta dosis yang sudah kita siapkan. Kemarin kita sudah mendistribusikan 100.000 dosis Betul. ke 5 provinsi, 5 provinsi ya. yang sudah mengajukan. Nah, kami sedang menunggu permohonan dari masing-masing provinsi. Begitu permohonannya masuk, vaksin kami segera distribusikan dan kami sudah minta ke provinsi untuk segera mendistribusikan ke kabupaten kota untuk segera divaksinkan ke sapi-sapi sehat khususnya di area yang kasusnya agak tinggi. Kalaupun kasus yang agak tinggi sudah habis ya, semua yang belum divaksin untuk peternak rakyat kita vaksin dengan vaksin dari pemerintah dan kita canangkan akhir Januari ini sampai dengan Maret adalah merupakan bulan vaksinasi. Betul. Jadi kalau tadi Pak Haji mandiri di bulan April ya, Iya, Pak. itu nggak apa-apa karena memang kalau yang mandiri kan ada program sendiri, ada program Pak. sendiri. Iya. Dan yang pasti kata Pak Haji tadi tidak overdosis. Nggak overdosis kalau Jadi 3 bulan sekali kalau punya vaksin divaksin juga nggak Vaksin apa-apa. Ya. Sebulan sekali pun nggak apa-apa. Iya, aman itu. Ya. Aman itu. Pak Haji sudah membuktikan sendiri ya. Sebulan sekali nggak apa-apa. Iya, betul. Lebih bagus itu kok. Kalau dari sisi Bukan keamanan overdosis, yang ya. penting
sehat. Yang penting sehat. Jangan sapi yang mau mati divaksin yang mati. Tetap seperti itu. Sehat, yang penting sehat. Sebulan sekali bisa vaksin, Mbak. Siap. Jadi mungkin terakhir Pak Dirjen nih ya. Tanya-tanya Nih. dokter itu nggak per dosis itu. Nggak, Dokter iya, dua aman. dokter hewan Pak, jadi kita juga aman. Nggak Ya, per dosis. secara profesionalisme kita. Ini terakhir nih buat pesan kali ya. Ini saya cuma menyimpulkan dari Pak Haji, dari pelajaran hidup Pak Haji sudah dibuktikan oleh Pak Haji Bambang juga. Ayo teman-teman peternak di seluruh Indonesia, kalau kita sepakat mau menghilangkan PMK dari bumi Indonesia, maka kita harus punya satu kesadaran yang sama. Iya, harus. Vaksinasi PMK secara rutin terhadap ternak-ternak sehat kita, tanpa harus menunggu dari pemerintah. Tentu ini bisa dilakukan secara mandiri, aksesnya mudah, betul. bisa diperoleh oleh teman-teman. Nanti kami akan bantu untuk bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Ayo kita lawan PMK, kita sepakati vaksinasi rutin itu menjadi penting, dan kita harus sepakat bahwa Indonesia harus bisa bebas PMK. Betul. Kalau kita semua gotong royong, Ya. gitu Pak Haji ya. Betul. Dan jaga aset-aset sektor peternakan kita semakin maju ke depan dan berkiprah tidak hanya di dalam negeri, tapi nanti kita bermimpi nih Iya, betul. untuk bisa menjadi lumbung bagi masyarakat lebih luas lagi. Itu Pak Dirjen. Oke. Terima kasih sobat ternak semua, terima kasih Ya, Pak Haji. terima kasih, Pak Dirjen. Kami diajak keliling di sini. Mudah-mudahan Makasih nanti banyak Pak Haji. Terima kasih. Kita kurbannya ngopi-ngopi dulu lancar deh. semua. Amin, Ya. amin, amin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sukses semua. Pak Haji, ingat itu nggak mendatangkan sapi